Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kaifa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Darul Muttaqin beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita yang hadir bersama kita pada malam ini yang kita muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti juga akan kita tutup rangkaian kita dengan sholat isya berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu isya, kita akan coba bahas beberapa hal terkait dengan ajaran agama kita insya Allah. Salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, seperti biasa kita awali malam kita dengan doa menyambut malam. Kita ambil dari hadis At-Tirmizi nomor 3391 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam kini kita akan cerita-cerita diskusikan sebuah hadis. Mau cuman cerita saja Bapak Ibu. Sebuah hadis yang sempat membuat kamu menangis. Hadis itu kita ambil dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 793. Hadis ini menceritakan seorang sahabat Nabi. Nanti kita akan ceritakan tentang hadis ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya kami ingin awali dengan kalimat pendek bahwa ternyata Bapak Ibu, orang yang sholat dan orang yang tidak sholat, kedua-duanya disadion sampai neraka oleh Allah. Orang yang tidak sholat disiapkan satu neraka namanya sakor. Itu dijelaskan, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-42. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Jawabannya di ayat yang ke-43. Apa yang membuat kamu masuk neraka sakar? Nanti penduduk sakar itu akan menjawab lam naku minal musallin. Karena dulu kami tak pernah sholat. Jadi orang yang tak sholat disiapkan satu neraka namanya sakor. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat? Masa orang yang sholat ada juga nerakonya? Ternyata iya Bapak Ibu. Kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah surah Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin. Wail itu adalah salah satu nama neraka ternyata Pak. Neraka wail. Jadi neraka wail yang disiapkan untuk orang yang sholat. Jadi yang tidak sholat disiapkan neraka sakor, yang sholat disiapkan neraka wail. Pilihlah ada yang boleh. Mana enggak tujuh? Tidak ada yang ketujuh. Yang ketujuh surga ya Pak.
Yo, bagi neraka tu yo ndak niyo kami. Nah, sia orang yang kemasuk neraka wail itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka dilihatlah lalai dari segi apa, Ustaz? Ada dua. Yang pertama lalai dari segi waktu. Lalai dari segi waktu. Tapi itu bisa diakali dan biasanya ada informasi peringatan. Bisa jadi ada mengaji baca Quran di masjid dulu, ada solawat-solawatan misalnya kan, untuk memperingatkan bahwa sebentar lagi waktu sholat akan masuk. Dan bisa juga mencalik kalender kalau di masjid ada waktu di situ kan. Biasanya di running text itu dituliskan itu firman Allah surah An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya bagi orang yang beriman. Salat subuh jam sekian lewat sekian, salat zuhur jam sekian lewat sekian, salat asar jam sekian lewat sekian, kan seperti itu Pak Ibu. Sampai salat isya kan? Sampai salat isya. Lah ada waktu-waktunya. Kita tinggal menjalankan saja lah. Kalau lah azan Ustaz di masjid, muadzin itu tandanya waktu salat lah masuk. Awak bersegera untuk salat. Tapi kadang-kadang ada juga yang membuat awak lalai dari segi waktu kok. Kalau subuh mungkin tak kalau misalnya kan, itu kan tidak disengaja. Kalau zuhur sibuk bekarajo, asar pulang karajo macet di jalan misalnya. Maghrib, aku jarang yang terlambat. Kalau maghrib tuh awak pulang karajo lah, mandilah segar balik siap-siap untuk sholat. Isya kadang-kadang Bapak Ibu pulang sholat maghrib tiba di rumah nan ka mauta nan ka makan nan ka bagalui jo anak jo cucu bagalui kironyo latih badan panek-panek duduk di atas sofa bagolek-golek tadanga azan di masjid Allahu akbar de latih badan Rasul. Beko selah solat isyanya jam 2 malam sekalian tahajud. Nah, pernah enggak pikir bentuk itu Pak Ibu? Pernah enggak? Dulu yo. Oh dulu yo ya. Oh dulu. Kini enggak lah. Nah, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Beko selah solatnya jam 2 malam sekalian tahajud. Kalau alun solat isya walai kan semangat beko bangunnya tuh ada yang bantu itu. Masalahnya iyo kalau tak jago jam 2 malam. Tahu-tahu kiranya tak kalau Bapak Ibu, tak kalau tak jagonya orang lah azan subuh. Allahu akbar. Azan subuh baru awak tak jago. Astagfirullahaladzim, ambolun salat isya itu. Bahas status salat isya awak waktu itu. Apakah kita termasuk orang yang tertidur? Tidak. Tidak bisa awak masuk dalam kategori raf'ul hukum. Anin naim hatta yastaiqiz. Diangkat hukum itu dari orang yang tertidur sampai ia bangun. Tidak bisa. Aku bantu itu karena awak mendanga azan isya. Kalau awak mendanga azan isya yang berlaku hadis dari Ali itu. Hadis Ali, ya Ali thalathun la tuakhiruhunna. Wahai Ali, 3 hal yang tak boleh kamu tunda-tunda. Pertama, as-salatu idza atat. Dalam riwayat lain, as-salatu idza anat. Salat apabila sudah dipanggil, sudah tiba waktunya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Nah, itu dari segi waktu Bapak Ibu. Tapi ya bekecek tadi kalau dari segi waktu bisalah awak akal-akali, awak tadanga azan segala macam. Awak lebih waspada karena itu. Ada yang lebih bahaya lagi dari segi tata laksana sholat. Dari segi tata laksana sholat. Nah, itulah yang hadis yang ingin ambo ceritakan ulang. Barangkali Bapak Ibu pernah juga mendengar hadis itu. Hadis riwayat At-Tirmizi diceritakan di nomor 793. Diceritakan di situ Bapak Ibu, suatu hari Nabi ini masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Lalu masuk pula seorang laki-laki dan salat. Salatnya 2 rakaat kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah beliau ini. Dia salat 2 rakaat, selesai salat 2 rakaat dia datang kepada Nabi. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin bersalaman, memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul menolak salamannya. Ditolak salamannya oleh Nabi. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang salatmu lagi karena kamu belum salat. Nama sahabat itu Khalid ibnu Rafi' Az-Zuraikhi.
Khalad ibn Rafi Az-Zuraiki. Disuruh ulang balik Bapak Ibu. Padahal sholat 2 rakaat kok. Nah, akhirnya sahabat tadi karena disuruh ulang, diulanglah balik adik sahabat tuh. Selesai sholat 2 rakaat lagi, datang lagi kepada Nabi. Logikanya Bapak Ibu, kalau sholat disuruh ulang, pasti sholatnya lah dibagus-baguskan lah, dirancak-rancaan lah, dielok-elokan. Kiranya lah selesai sholat 2 rakaat lagi, yang kedua kalinya, datang kepada Nabi, ternyata kalimat Nabi masih sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang sholatmu lagi karena kamu belum sholat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi. Akhirnya apa? Diulanglah sholatnya untuk yang ketiga kali oleh Khalad ibn Rafi'. Nah, selesai sholat yang ketiga kali, datang lagi kepada Nabi. Ternyata kalimat Nabi masih sama. Lah 3 kali Bapak Ibu sholat disuruh ulang. Anda juga batu menurut Nabi. Menurut Nabi ini, bukan menurut Khalad, bukan menurut kita. Menurut Nabi. Ternyata tidak betul menurut Nabi dan disuruh ulang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma usinu ghairuk fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih bagus dari ini. Selama hidup saya, inilah sholat terbaik yang pernah saya lakukan. Kalau ini dianggap tidak benar juga ya Rasul, fa'allimni, tolong ajari saya Rasul. Tolong ajari saya ya Rasul. Itu kata sahabat Khalad ibn Rafi' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nanti pikir dah ambo. Iko sahabat kuah. Iko sahabat setiap hari solat di masjid Nabi. Setiap hari solat bersama Nabi. Setiap hari maliek langsung Nabi solat. Kiranya ketika solat surang dianggap solatnya tidak benar menurut Nabi. Bayangkan Bapak Ibu. Lalu kalau kita tarik ke diri kita, bagaimana dengan sholat kita? Kamu jadi berpikir, jangan-jangan sholat yang bukarajon salamuku. Kalau seandainya dinilai oleh Rasulullah, jangan-jangan sholat yang kita kerjakan ini juga tidak benar menurut Rasulullah. Ini yang patut kita waspadai Pak Ibu. Sehingga ya seperti itulah. Itu yang soalnya apa Bapak Ibu? Kalau seandainya setiap muslim itu benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, maka firman Allah surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 itu tidak akan pernah terlanggar itu. Pasti terwujud. Firman Allah surah Al-Ankabut itu pasti terwujud. Apa kata Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah perbuatan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ternyata apa yang terjadi? Banyak orang yang sholat, lidah yang dipakai untuk sholat, bertasbih, mengagungkan Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Lidah yang sama dipakai lo untuk baca ri. Banyak tuh Bapak Ibu. Lidah yang sama dipakai untuk baca ri, lidah yang sama dipakai untuk bergunjing, lidah yang sama dipakai untuk memfitnah orang. Padahal lidah itu lidah sholat, lidah tasbih, lidah tahmid. Dengan lidah itu dia agungkan Allah. Kalau benar-benar sholat lidahnya, maka lidah itu tidak akan pernah terpakai, terucap darinya kata-kata kotor. Tidak akan pernah itu terjadi Bapak Ibu. Kalau lidahnya benar-benar sholat. Itu yang bercontohkan dulu. Kalau tangan kita benar-benar sholat, tangan kita, telunjuk kita benar-benar sholat, maka telunjuk itu kan, dengan telunjuk ini kita agungkan Allah Bapak Ibu. Dengan telunjuk ini kita agungkan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau kita pakai riwayat lain at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan segala macamnya itu. Dengan telunjuk ini kita muliakan Allah, maka telunjuk itu tidak akan pernah, itu yang bercontohkan patang, mambiak daun kunyit tetangga tanpa izin. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Tidak akan pernah itu. Kalau telunjuknya benar-benar sholat. Dan seterusnya seperti itu. Jadi aku ada juga orang yang sholat Ustaz, keluar dari masjid, ada saya ibu-ibu nanti pakai terompai hilang. Tapi di situ tidak kejadian apa? Tidak ada kejadian apa? Ada juga Pak, cik-ciknya kan. Walaupun dikumpulkan banyak aja jadinya Pak. Oh keduanya hilang Pak, sepasang ya. Kalau cik-cik itu mungkin hilang deh Pak. Oh gitu ya.
Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, tidak akan mungkin itu terjadi karena apa? Kaki itu, kaki mulia. Dengan kaki ini kita bertopang mengagungkan Allah, bertakbir memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaki itu tidak akan pernah berani menyorongan terompa orang, tidak akan pernah berani itu Bapak Ibu. Kalau dia kaki itu memang kaki yang sholat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kalau seandainya semua muslim benar-benar sholat dan benar dalam sholatnya, maka firman Allah surah Al-Ankabut surah yang ke-28 ayat yang ke-45 itu pasti terwujud, insya Allah pasti terwujud Al-Ankabut itu. Nah jadi Bapak Ibu, kita kembali lagi mau contohkan Bapak Ibu lah salam moko wak sholat. Bu, tadi ibu sholat iktidal, apa yang ibu baca? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yaitu Bu. Ya. Kita sholat udah berapa lama Bu? Ada 40 tahun. 40 tahun adalah 50 tahun adalah 50 tahun. 50 tahun yang lalu awak sholat maghrib jo, iktidalnya 3 kali. Waktu iktidal apa yang awak baca? Sama atau beda? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Oke, Bapak Ibu. 50 tahun yang lalu itu yang awak baca dan awak tidak tahu artinya loh. Tadi maghrib itu loh awak baca balik lah tahu artinya tuh alun. Gimana Bu? Jujur sajalah, jangan ada dusta di antara kita tapi. Nah, ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Lalu kalau seandainya masih sama saja tidak tahu kami Ustaz, maka apa beda iktidal kita maghrib tadi, maghrib ini dengan iktidal kita 50 tahun yang lalu? Yang waktu itu kita mungkin masih remaja, masih berhura-hura, masih main-main, sholat hanya sekedar melepas kewajiban. Sementara sekarang awak lah baranak, lah cucu, kok samo jo, ba membedakan yuk iktidal awak yang kini jo iktidal awak 50 tahun yang lalu. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu. Maka ikut target kamu sebenarnya. Ikut target kamu. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya nanti berlanjut kajian kita ini, maka insya Allah kita akan bahas bagian-bagian ini. Dan mungkin ini tidak akan sebentar. Ya paling kalau seandainya dari maghrib sampai isya sekitar 35 atau 40 kali pertemuan lah. Kan dapat arun Bu? Kalau bosan caliak saya wajah ustadznya lagi gagah aja ustadz kumaha ada bosannya tidak lagi. Ya sekitar 35 kali pertemuan. Kalau 35 kali pertemuan berarti ya lebih kurang 3 tahun tuh kalau sekali sebulan kan 3 tahun dan akan berlanjut terus Bapak Ibu insya Allah akan berlanjut terus. Kita akan coba bahas satu persatu dan kita nanti akan diskusikan bagian-bagian yang perlu kita diskusikan. Dan Bapak Ibu, amun tidak membawa satu mazhab. Amun tidak membuat satu mazhab, atau kalau memang seandainya awak disiko sepakat, udah Ustaz, satu mazhab saja. Kami maunya, kami di sini mazhab Hanafi. Jadi awak bahasnya mazhab Hanafi sadonyo. Satarenyo gitu. Bareng caknya Pak Ibu. Keempat-empat mazhabnya atau satu mazhab saja? Keempat-empatnya Pak. Nah, kamu memang lebih suka seperti itu. Jadi kita akan bahas keempat-empat mazhabnya. Kamu akan sampaikan produk hukum dari 4 imam mazhab ini dan nanti kamu serahkan kepada Bapak Ibu, terserah sikap hukum Bapak Ibu mau mengambil pendapat imam mazhab yang mana. Mana yang dianggap paling rajih, paling bagus pendapatnya silakan diambil. Begitu itu yang kamu inginkan. Itu yang kamu inginkan. Jadi kamu tidak mencap kamu mazhab iko mazhab iko ndak. Mazhab ikolah yang paling batu, mazhab ikolah yang paling benar, yang iko salah tidak. Pokoknya kalau dalam kategori ampe mazhab itu insya Allah semuanya benar dan kita akan sampaikan bahas semua itu insya Allah.